Halo teman-teman, perkenalkan saya Aisyah. Di sini saya akan membagikan pengetahuan saya tentang statistika dependen korelasi data melalui video ini. Penasaran nggak sih ingin tahu bagaimana hubungan antara dua variabel bisa diukur secara statistik? Langsung saja ke pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu definisi dependen korelasi. Dependen korelasi ialah cara untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang berbeda. Jadi kelompok ini tidak saling berhubungan, yang artinya data dari satu kelompok tidak mempengaruhi data kelompok lain. Untuk variabel dalam dependen korelasi ada dua. Yang pertama ialah variabel bebas atau disebut juga dengan independen. Ini dilambangkan dengan Y1 sama dengan L dan Y2 sama dengan P. Jadi variabel yang digunakan untuk membedakan atau mengelompokkan data. Yang kedua ada variabel terikat atau disebut juga dengan dependen. Ini dilambangkan dengan N, variabel yang diukur untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas. Tujuan dari dependen korelasi itu sendiri yaitu menghitung perbedaan rata-rata atau mean dari kedua kelompok dan menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan atau sebaliknya tidak signifikan. Pembahasan selanjutnya ialah ciri-ciri dari dependen korelasi. Yang pertama ada pasangan data, yaitu data yang dianalisis selalu berpasangan. Yang kedua, hubungan timbal balik, yaitu perubahan pada satu variabel cenderung diiringi oleh perubahan pada variabel lainnya. Yang ketiga, variabel bebas dan juga variabel terikat. Ini dalam korelasi dependen, sulit untuk menentukan secara pasti mana variabel yang menyebabkan perubahan dan pada variabel lainnya, jadi keduanya ini saling mempengaruhi. Dari jenis-jenis dependen korelasi itu sendiri ada 4. Untuk yang pertama yaitu ada korelasi linier positif. Jadi semakin besar nilai satu variabel maka semakin besar pula nilai variabel lainnya. Jadi hubungan ini membentuk garis lurus dengan kemiringan positif saat diplot dalam diagram pencar. Dan contohnya yaitu tinggi badan dan berat badan pada umumnya itu memiliki korelasi positif. Dan semakin tinggi seseorang, cenderung berat badannya juga semakin besar. Jadi untuk contohnya, contoh gambarnya itu ada di samping kanan ini. Untuk jenis yang kedua, yaitu korelasi linier negatif. Jadi semakin besar nilai satu variabel, maka semakin kecil nilai variabel lainnya. Sehingga ini membentuk garis lurus dengan kemiringan negatif saat diplot dalam diagram pencar. Contohnya, yaitu seperti jumlah jam belajar dan jumlah kesalahan dalam ujian biasanya memiliki korelasi negatif. Jadi semakin banyak jam belajar, cenderung semakin sedikit kesalahan yang dibuat. Untuk gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan ini. Jenis yang ketiga yaitu hubungan melengkung non-linier. Ini hubungan antara dua variabel tidak membentuk garis lurus, melainkan mengikuti pola melengkung. Contohnya, hubungan antara usia dan tingkat pertumbuhan pada manusia. Pada awalnya pertumbuhan ini sangat cepat, kemudian melambat dan akhirnya berhenti. Untuk contoh gambarnya bisa dilihat di sini. Untuk jenis yang keempat, yaitu tidak ada hubungan. Jadi tidak ada hubungan yang jelas antara dua variabel tersebut. Titik-titik data tersebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu. Contohnya seperti pada warna mata dan juga tinggi badan. Dan ini untuk contoh gambarnya. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu cara menghitung koefisien korelasi atau korelasi persen. Atau lebih singkatnya yaitu R. R ini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel numerik. Jadi angka R ini akan berkisar antara -1 hingga 1. Untuk yang pertama yaitu R adalah 1, korelasi positif sempurna, yang artinya ketika nilai satu variabel naik, maka nilai variabel lainnya juga naik secara proporsional. Yang kedua, R adalah -1, korelasi negatif sempurna, memiliki arti ketika nilai satu variabel naik, maka nilai variabel lainnya turun secara proporsional.
Yang ketiga, R adalah 0. Tidak ada korelasi, yang artinya tidak ada hubungan linear antara kedua variabel. Koefisien korelasi ini memiliki rumus, yaitu R sama dengan sigma XI dikurangi X bar dikali YI dikurangi Y bar dibagi akar pangkat dari sigma XI dikurangi X bar pangkat 2 dikali sigma YI dikurangi Y bar pangkat 2. Untuk mengetahui bagaimana cara memasukkan data, ini yang bawah ada penjelasannya. R ini adalah koefisien korelasi, X bar ialah nilai variabel X dalam sampel atau dalam tabel. Untuk XI, nilai variabel X dalam sampel, YI, nilai variabel Y dalam sampel, dan Y bar ialah rata-rata nilai variabel Y. Dalam dependent korelasi ini memiliki skema hubungan variabel. Dalam penjelasan selanjutnya, yaitu skema hubungan variabel ini memiliki 5 poin. Yang pertama ada hubungan positif kuat, yang kedua ada hubungan positif lemah, yang ketiga ada hubungan negatif kuat, yang keempat ada hubungan negatif lemah, dan yang kelima tidak ada hubungan. Selanjutnya ialah cara membaca skema. Ada 3. Untuk yang pertama ialah hipotesis positif, memiliki 2 poin. Untuk poin yang A, jika X naik, maka Y naik. Di samping ini ialah contoh tanda bacanya. Untuk poin B, jika X turun, maka Y turun. Yang kedua ialah hipotesis negatif, juga memiliki 2 poin. Poin yang A, jika X turun, maka Y naik. Poin yang B, jika X naik, maka Y turun. Yang ketiga, hipotesis H0 atau tidak ada hubungan. Juga memiliki 2 poin. Untuk poin yang A, jika X naik, Y tetap. Untuk poin yang B, jika X tetap, maka Y naik. Selanjutnya, teknik analisis. Ini menggunakan rumus RXY. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, rumusnya itu sedikit ribet. Ya nggak sedikit ya, kayak ribet lah. Terus untuk mengetahui cara memasukkan dari datanya, untuk XI itu ialah nilai variabel X dalam sampel atau dalam tabel, dan YI adalah nilai variabel Y dalam sampel. Nah, agar teman-teman bisa lebih mudah memahami cara menghitung RXY, rumus RXY ini saya akan memberikan contoh langsung melalui papan tulis. Dan silahkan disimak. Jadi, sebelum menghitung rumus RXY ini, kita harus mencari 2 data yang berbeda terlebih dahulu. Ini saya beri contoh datanya dengan X ialah nilai variabel kebahagiaan dan Y adalah nilai variabel kesehatan mental. Dan untuk memasukkan data ke dalam tabel ini dengan cara yang seperti ini. X dimasukkan ke tabel X, Y dimasukkan ke tabel Y, dan XY ini adalah hasil X dikali Y, X pangkat 2, dan Y pangkat 2. Setelah hasil dimasukkan semuanya, yang bawah ini adalah hasil dari penjumlahan yang atas. Jadi dijumlahkan semua X berapa, Y berapa, XY berapa, dan seterusnya. Setelah itu kita bisa langsung mengerjakan rumusnya. Kita langsung masukkan. Nilai N ini ialah nilai keseluruhan subjek. Dan untuk sigma XI YI ialah perkalian dari jumlah X dan Y. Dan untuk sigma XI ialah jumlah X, yaitu 57. Untuk sigma YI ialah jumlah Y sama dengan 61. Setelah itu dibagi akar pangkat. N sama dengan 5. Sigma XI2 adalah 661. Selanjutnya sigma XI dalam kurung pangkat 2 ialah 57 di pangkat 2. Untuk sigma YI pangkat 2 ialah 753. Setelah itu kita jumlahkan satu persatu sesuai tahapnya. Pertama kita jumlahkan perkaliannya terlebih dahulu. 5 dikali 708 sama dengan 3540 dikurangi 57 dikali 61
sama dengan 3477 dibagi akar pangkat dari 5 dikali 6, 61 dikurangi 57 pangkat 2 dikali 753. Nah, ini 5 dikali 6, 61 sama dengan 3305 dikurangi 57 pangkat 2 dikali 753. Jadi 57 dikali 57 ketika sudah mendapatkan hasilnya langsung dikalikan dengan 753, yaitu sama dengan 9.308.385 sama dengan, langsung saja kita kurangi yang atas, yaitu hasilnya 63 dibagi akar pangkat dari 3305 dikurangi 9.308.385, yaitu sama dengan akar pangkat min 9305.080 sama dengan lagi 63 per hasil dari pangkat min 9305.080 sama dengan 63 dibagi 3050,42. Jadi ini hasilnya dari hasil 63 dibagi akar pangkat dari min 9305.080 ialah 0,02. Selanjutnya, mengetahui rejected interpretasi hipotesis. Ada 5. Untuk yang pertama, aturan interpretasi H0IF sama dengan R lebih kecil dari RA. Ini ialah hubungan negatif. H0IF sama dengan R lebih besar dari RA, ini adalah hubungan positif. Untuk yang kedua ialah bentuk hipotesis. H0 ini ialah hipotesis nihil. Untuk H1 ini ialah hipotesis alternatif. Untuk yang ketiga ialah bentuk hipotesis. Jadi untuk taraf signifikasi 1% dan juga taraf signifikasi 5%. Untuk yang keempat ialah aturan interpretasi menggunakan rumus T sama dengan R akar pangkat N dikurangi 2 dibagi 1 dikurangi R pangkat 2. Untuk yang kelima ialah efek size sumbangan efektif R pangkat 2 H0IF sama dengan T lebih kecil dari TA atau H0IF sama dengan T lebih besar dari TA. Selanjutnya ialah mengetahui rumus R-tabel. Ini ada gambar 1 sampai 90. Ini adalah cara mengetahui rumus dari R-tabel. Gambar ini saya ambil dari buku An Introduction to Statistical Reasoning karya Arthur M. Gilbert and Matthew Andrzejewski. Jadi saya ambil dari buku ini. Selanjutnya ialah mengetahui rumus T-tabel. Untuk yang tadi ialah R-tabel, untuk yang sekarang ialah T-tabel. Jadi beda ya teman-teman. Jadi di gambar ini ada T.100 sampai T.0005. Ini saya ambil dari buku yang sama, karya Arthur tadi. Sekian pembahasan mengenai statistika dependen. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman. Semoga penjelasan tentang statistika dependen ini bisa membantu teman-teman memahami konsepnya lebih dalam. Pesan saya, jangan ragu untuk terus belajar dan bereksperimen. Dan jika kalian mempunyai pertanyaan atau ingin didiskusikan lebih lanjut mengenai statistika dependen, jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.